Shalom, selamat sore saudara sekalian. Pada kali ini, video yang saya tampilkan adalah video tugas praktek homiletika yang dibawakan oleh Bapak Dr. Arif Sulfis Nompul, MTH. Sebelum kita memulai khotbah ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan masih memberikan bagi kami. Tuhan, serta kami akan melaksanakan firman Tuhan, karena firman yang telah disampaikan berbuah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kata Tuhan yang mempertahankan firman untuk membus dengan Tuhan Yesus, dan hamba mempertahankan firman dengan baik. Tuhan, saudara-saudaraku, pada sore yang indah ini, firman yang saya bawakan itu termuat pada Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dari sini, saudara-saudara sekalian akan mengikutinya di dalam hati. Saya mulai. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka yang menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berhasilnya mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara Tuhan Yesus, umat yang mendengarkan video rekaman ini, judul praktek khotbah yang saya bawakan pada sore hari ini berjudul "Manusia Tidak Untuk Dieksploitasi". Saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara pernah membaca di media online, ada salah satu media online yang membuat seperti ini. Saya pernah baca katanya di headline bahwa seorang wanita hamil dipaksa bekerja berat, seluruh guru melaksanakan mau kerja. Saudara-saudaraku, berita yang membuat ini menggambarkan bagaimana keadaan di sana, yaitu seorang wanita yang sedang mengandung dipaksa bekerja keras, mengangkat beban-beban yang begitu berat, padahal tubuhnya sedang mengandung. Karena kondisi seperti ini, saudara-saudara, maka teman-teman yang lain pun berhenti melakukan kerja atau mau kerja. Atau berita lain, mungkin saudara-saudara pernah dengar, beberapa tahun yang silam ke belakang kita pernah digemparkan TV-TV nasional yang pernah digemparkan dengan penyekapan oleh pabrik pembuatan kuali
Saudara-saudaraku, mungkin kalau saudara-saudara ingat bahwa keadaan itu di mana mereka dipaksa bekerja, mereka dipaksa untuk membuat kuali, disekat, tanpa diberi makan, tanpa ada istirahat, tanpa ada gaji. Mereka seperti robot, seperti mesin pada sebuah pabrik, industri. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan tema saya bawakan, eksploitasi manusia. Dua tindakan yang saya utarakan di atas merupakan beberapa contoh dari sekian banyak contoh berita yang menyebar di negara kita, baik di negara-negara lainnya, tentang eksploitasi manusia, perdagangan manusia. Saudara-saudaraku, Yesus sendiri melarang bahwa pengeksploitasi manusia itu adalah tidak dibenarkan. Hukum kasih mengajarkan bagaimana sebenarnya kita dengan sesama kita, dengan orang-orang lain harus saling mengasihi. Itu adalah yang Tuhan ajarkan. Bukan dengan menyakiti mereka, memaksa mereka bekerja seperti sebuah mesin atau robot. Bahkan membunuh, bahkan menginginkan nyawa mereka. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan belajar bagaimana Yudas yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus merupakan murid yang bersama-sama dengan Yesus berjalan ke daerah satu dan daerah lain, berpindah-pindah daerah untuk memberitakan firman Allah. Nah, di kitab Injil, Yudas adalah dikatakan sebagai seorang munafik, seorang pencuri. Yudas sendiri dalam tugasnya di antara ke-12 murid Yesus, Yudas bertugas sebagai bendahara pemegang kas. Mungkin kalau orang-orang yang berkecimpung atau orang-orang yang bergerak diri jadi seorang bendahara mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal memegang uang. Mungkin terkadang kalau saudara-saudara mungkin pernah menjadi bendahara, mungkin ada keinginan atau ada sesuatu yang membuat uang ini banyak sekali, uang ini sungguh banyak, mungkin bisa saya simpan, itu saya pakai bagi ketika saya. Dan itu bukan uang saudara, itu adalah uang mungkin yang disimpan oleh sekelompok orang, dijaga, pemilik organisasi, bahkan gereja sendiri. Nah, Yudas juga merupakan bendahara, Yudas juga memegang kas ada komunitas Yesus itu sendiri. Saudara-saudaraku, kejadian ini, peristiwa ini terjadi setelah Yesus berada di Betania. Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak paling mahal, yaitu minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah minyak paling wangi dan paling mahal pada saat itu. Saudara-saudara tahu apa yang dikatakan Yudas pada saat itu? Dia marah, dia melarang bahwa sebenarnya minyak itu boleh dipakai, boleh digunakan untuk dijual dan diberikan kepada masyarakat miskin. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya ini pikiran Paulus menurut orang penafsir adalah dia menginginkan uang itu. Dia mau mengambil uang itu walaupun dengan alibi alasan bahwa uang itu digunakan untuk diberikan, untuk disedekahkan bagi orang miskin. Padahal itu bukan keinginan sebenarnya. Dialah adalah seorang munafik seperti yang saya katakan. Dia seorang pencuri. Dia menggunakan alasan untuk memberikan sedekah, padahal dia hatinya adalah untuk mencuri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa penjualan yang dilakukan oleh Yudas itu terjadi setelah pengurangan Yesus. Yudas kemudian pergi dari komunitas itu, dari kumpulan itu dia pergi menuju ke tempat imam-imam kepala. Kalau kita baca tadi di ayat 27 pasal 1, ayat pertama, dikatakan bahwa imam-imam kepala sudah berembuk, sudah rapat, sudah membuat suatu keputusan bahwa Yesus itu harus dibunuh, Yesus itu harus dimusnahkan. Mungkin saja berita itu sampai ke telinga Yudas. Mungkin dia dengar dari ketika perjalanan, dia mendengar akan bahwa Yesus akan ditangkap oleh imam kepala.
Lah, makanya karena itu dia pergi kepada imam kepala untuk menanyakan berapa harga yang dia dapatkan untuk nyawa seorang Yesus. Saudara-saudara, kata pergi di situ dikatakan sebagai dalam bahasa Yunani dikatakan yaitu Korelestai, yang mengandung arti bahwa seseorang itu pergi karena perintah seseorang juga, tapi tanpa tahu alasan untuk apa dia pergi. Lukas mencatat bahwa Yudas telah dimasuki iblis. Lukas 22:3 mengatakan, masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Sama seperti peristiwa pengurapan itu, Matius menilai bahwa tindakan yang dilakukan adalah demi uang, demi 30 keping perak. Mungkin saja Yudas sudah tergiur dengan uang sehingga dia lupa akan segala sesuatu. Dia tidak lagi mengingat siapa Yesus, siapa yang sudah bersama-sama dengan dia selama beberapa tahun mungkin belakangan. Uang membuat Yudas lupa diri. Uang membuat Yudas tidak lagi mengingat kebahagiaan yang paling penting. Saudara-saudaraku, Yesus dihargai sejumlah uang 30 keping perak. Saudara tahu seharga itu adalah 30 keping perak itu seharga dengan satu orang budak pada masa Israel. Saudara bisa baca di Keluaran pasal 21 ayat 32. Matius juga dengan jelas menuliskan bahwa semua imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus. Sedangkan para imam kepala itu berlanjut dan mengarak-arak Yesus sejauh 1,6 km. Dan saudara tahu mengapa Yesus diarak-arak? Itu supaya imam kepala yang menunjukkan bagaimana imam kepala membawa Yesus, memberangkat Yesus untuk dieksekusi, untuk dijatuhi hukuman mati. Padahal saudara tahu pada saat itu hari sudah menjelang pagi. Biasa orang Yahudi mereka bangun pagi dan jalanan sudah semakin ramai. Itu sebabnya imam yang kepala pergi membawa Yesus ke tengah-tengah mereka untuk memperlihatkan, untuk mempermalukan Yesus di depan warga banyak. Mungkin saja di antara mereka ada yang sudah menjadi murid Yesus. Maka dari itu mereka beranggapan bahwa akan membuat Yesus malu dan menjatuhkan harga diri Yesus. Saudara-saudaraku, tindakan yang Yudas lakukan itu bukan saja tanpa akibat yang akan terjadi. Ada akibat yang sudah menunggu Yudas. Ada peristiwa yang menunggu Yudas. Bukan peristiwa kebahagiaan, tapi peristiwa kesedihan. Saudara, tadi kita baca pada ayat 4 dan 10. Senada dengan penjual Yesus itu, Matius mencatat bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ayat tertulis. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kata celaka dan alangkah lebih ia tidak dilahirkan, dua hal yang menggambarkan betapa sebenarnya akibat yang dialami oleh orang yang mengaku itu adalah sungguh sangat tidak diinginkan. Saudara, sangat berat akibatnya. Celaka dan diribat dia tidak dilahirkan. Suatu pilihan yang sangat membuat orang yang melakukan itu akan sangat-sangat tersiksa. Teks ini menjelaskan bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan sudah menasihatkan akibat dari tindakan itu. Saudara-saudara, kalau saudara baca di pasal 26, ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan makan malam terakhir, Yesus pernah mengatakan, di antara kamu akan ada orang-orangnya, di antara kamu akan ada orang yang menyerahkan aku. Saudara tahu dikatakan di sana bahwa Yudas menyangkal, bukan aku, Tuhan yang melakukannya. Mungkin bisa kita baca ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, tapi kata Yesus kepadanya,
engkau telah mengatakannya. Saudara-saudaraku, Yesus sudah tahu apa yang Yudas lakukan karena peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Setelah Yudas ini, ketika Yesus ditangkap, saudara, di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dengan ciuman dan pelukan dari Yudas. Ketika itu Yesus dibawa ke depan mahkamah agama untuk memutuskan apa sebenarnya hukuman yang cocok untuk Yesus sendiri. Dan saudara, apa hukumannya? Kita sudah tahu bahwa hukuman yang adalah hukuman mati. Vonis hukuman mati. Saudara, ketika Yudas berada di tempat itu, dia melihat bagaimana Yesus divonis hukuman mati, lalu dia menyesal. Rasa menyesalnya Yudas berharap agar peristiwa itu atau tindakan yang Yudas sudah lakukan itu harus segera berakhir, bahkan tidak sama sekali terjadi. Dia berharap bahwa itu semua dikembalikan dan kembali seperti normal, seperti biasa. Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus pergi memberitakan Injil. Dan saudara itu, peristiwa itu tidak dapat diberhentikan. Kemudian karena rasa menyesal yang Yudas alami, dia pergi kepada yang kepala, mengembalikan 30 uang perak yang ia terima untuk nyawa Yesus. Tapi apa yang kepala katakan? Aku denganmu tidak ada lagi hubungan juga. Pergilah, itu urusan sendiri. Kebiasaan orang yang saudara-saudaraku bahwa ketika seseorang itu menyesal akan sesuatu perbuatan dan dia mendapatkan imbalan, maka dia akan mengembalikan seluruh harta itu seluruhnya kepada orang yang memberikan itu karena penyesalannya itu. Saudara-saudaraku, tindakan penyesalan yang sudah dilakukan tidak ada lagi gunanya karena itu sudah ditangkap dan sudah dijatuhi hukuman mati. Yudas sendiri pergi untuk menggantungkan dirinya. Saudara tahu mengapa dia menggantungkan diri? Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yudas menggantungkan diri karena alasan yaitu dia sudah menganggap diri tidak penting lagi. Dia sudah menganggap dirinya tidak lagi berharga. Tidak ada lagi gunanya Yudas hidup di dunia ini karena satu, dia sudah menghilangkan kebahagiaan. Dia sudah menjual kebahagiaan yang paling penting dari kehidupannya, yaitu Yesus yang adalah dunia, saudara-saudaraku. Namun kebahagiaan yang Yudas terima itu merupakan kebahagiaan itu dan sementara. Tidak perlu menunggu lama, kebahagiaan itu akan digantikan dengan hal yang mengerikan dan duka cita. Yudas harus mati karena merasa bahwa hidupnya tidak lagi berharga, hidupnya tidak lagi penting. Saudara-saudaraku, mungkin dalam keseharian kita sering melakukan tindakan eksploitasian. Mungkin saja tidak sampai menghilangkan nyawa orang, tetapi menghilangkan hak hidup seseorang, mengganggu kenyamanan seseorang. Mungkin di tengah keluarga ada orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum sebenarnya di luar tanggung jawabnya. Mungkin dia disuruh untuk mencari nafkah pada saat dia bekerja atau dia adalah bersekolah. Mungkin bos-bos yang memiliki upah-upahan tidak memberikan upah yang upah yang seharusnya diberikan dengan standar upah minimum harian yang berlaku di Indonesia, yang sudah sesuai di Indonesia. Mungkin juga ada orang-orang kaya yang mempekerjakan pembantu rumah tangga, tidak lagi menganggap pembantu rumah tangga itu seperti orang sesamanya manusia, menganggap seperti orang budak yang semena-mena sehari dirinya. Saudara-saudaraku, tindakan-tindakan itu merupakan tindakan yang tidak boleh kita lakukan. Merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak terpuji dan Tuhan larang.
Memang tidak seperti Yudas yang membuat nyawa Yesus melayang, membunuh Yesus secara tidak sengaja. Tapi saudara-saudara tahu, tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan-tindakan yang membunuh secara tidak langsung. Saudara-saudaraku, seperti Yudas, Tuhan akan memberikan ganjaran, Tuhan akan memberikan hukuman, akan ada suatu timbal balik dari apa yang sudah kita lakukan. Jika saudara-saudara melakukan hal yang baik, maka saudara-saudara menerima hal-hal yang baik. Jika saudara-saudara melakukan hal-hal yang buruk, percaya yang buruk akan Tuhan berikan, bahkan lebih buruk lagi akan Tuhan berikan bagi saudara yang melakukan itu. Saudara, kebahagiaan yang kita terima ketika kita melakukan hal-hal itu hanya bersifat sementara. Tidak lama mungkin kita akan mengalami hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Seperti Yudas, 30 waktu penjara itu bukanlah jumlah yang sedikit. Itu adalah jumlah yang banyak pada masa itu. Tapi saudara tahu, kebahagiaan yang dia terima itu tidaklah bersifat permanen atau selamanya. Karena kebahagiaan yang dia terima itu hanya berasal daripada itu sendiri. Ketika dia menjual Yesusnya 30 waktu perak itu, dia sudah menjual kebahagiaannya. Dia menerima kebahagiaan semu yang manis dia rasakan di lidahnya. Tapi lama-lamaan rasa manis akan pudar menjadi rasa yang pahit bak empedu. Dosa yang Yudas lakukan itu, dosa yang kita lakukan itu akan terasa manis di badan kita, di mulut kita. Tetapi saudara-saudara, kita perlu yakin bahwa dosa yang kita lakukan itu akan berubah ketika menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan di luar keinginan kita. Tindakan eksploitasi ini hendaknya kita hentikan bersama-sama, karena tindakan ini bukanlah tindakan yang diinginkan oleh Tuhan. Hukum kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum Taurat juga mengajarkan jangan membunuh. Tindakan pengeksploitasi juga merupakan tindakan membunuh, namun secara tidak langsung menyebabkan kematian bagi korban. Bersikaplah adil hai orang tua bagi anak-anakmu, lakukanlah mereka seperti seorang anak-anak. Jangan paksa mereka untuk melakukan pekerjaan. Jangan paksa mereka untuk melakukan apa yang kamu mau, padahal mereka belum mampu melakukannya. Hai bos-bos perusahaan, bos-bos industri, berikan upah yang standar, upah yang seharusnya diterima oleh setiap buruh-buruh. Hai orang-orang kaya yang mempekerjakan pembantu rumah tangga, kasih mereka, berikan mereka upah yang sebaik-baiknya. Jangan paksakan mereka bekerja, jangan eksploitasi kehidupan mereka. Ingat, mereka bukan milikmu, dirimu juga bukan milikku. Kita semua adalah milik Yesus Kristus. Karena tubuh ini, hidup ini adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman yang kita sampaikan, semoga firman ini dapat berbuah masukan yang baik bagi kita bersama. Apakah kita masih mau melakukan kita secara bersama kita? Mari kita stop tindakan pasca itu tadi. Demikian bersama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Adalah kemuliaan yang menyampaikan dapat menjadi perang bagi kehidupan kami Tuhan. Lindungi kami Bapa, dengan hikmat-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari tindakan kami yang dapat membunuh sama kami. Hindarkan kami dari tindakan yang eksploitasi kehidupan bersama kami manusia, baik keluarga kami, saudara kami, saudara kami. Tuhan, kami tahu hidup kami pada milik kami. Hidup kami adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak tentu melindungi kami Tuhan. Kami sebagai semakin layak menyampaikan lagi untuk menjadi kematian. Terpujilah Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom.